Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim mengatakan, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansarifan nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengangkat suara berzikir ketika orang-orang selesai dari salat sudah ada ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَيُسَنُّ لِلَّذِينَ يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَنْ يَرْفَعُوا صَوْتَهُمْ بِالذِّكْرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ. Disunnatkan bagi orang-orang yang salat berjamaah untuk mengangkat suara mereka berzikir setelah salam usai salat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, li'anna al-quluba tanta'ish wa tatma'in wa tanshit bidzikril jama'i. Karena hati itu akan lebih semangat dengan zikir berjamaah. Salatnya berjamaah, maka tidak salah, bahkan disunnahkan berzikirnya setelah salat pun berjamaah. Kalau pada salat berjamaah jelas ada perintah, tapi pada zikir berjamaah setelah salat tidak ada larangan. Jadi kalau tidak ada larangan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, mengapa dilarang? Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim mengatakan, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansarifan nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengangkat suara berzikir ketika orang-orang selesai dari salat sudah ada ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau begitu, ini sebagai dalil bahwa berzikir setelah salat dengan suara nyaring itu sudah dikenal
pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, maka hal tersebut bukan sesuatu yang terlarang, apalagi bid'ah yang sesat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan, kuntu a'rifu qidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku tahu sudah selesai salat berjamaah yang dipimpin Rasul adalah dengan zikir berupa takbir. Itu artinya mereka bertakbirnya nyaring, sehingga mendengar suara takbir itu tahulah Abdullah ibnu Abbas bahwa apa? Bahwa Nabi sudah selesai memimpin sahabat salat berjamaah. Nah, karena itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut, wa fihi dalilun ala jawazil jahri bidzikri aqibas shalah. Dalam hadis dari Ibnu Abbas ini ada dalil menunjukkan bahwa boleh nyaring zikir setelah salat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau dilanjut lagi, ini tadi dalilnya khusus. Zikir nyaring setelah salat. Ada dalil umum. Zikir dengan nyaring dan berjamaah. Di antaranya contoh, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadap, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku, menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia menyebutku dalam hatinya, aku menyebutnya dalam diri. Artinya dengan pelan zikirnya. Wa in dzakarani fi mala, dan jika dia menyebutku fi mala, di tengah-tengah keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku menyebutnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Ketika seorang hamba berzikir menyebut Allah di tengah-tengah khalayak manusia ramai, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba tersebut di tengah-tengah keramaian malaikat.
Maka Imam Al-Hafidh As-Suyuti mengatakan wa dzikru fil mala' la yakunu illa an jahrin. Zikir di tengah ramai itu la yakunu illa an jahrin. Berarti zikir dengan nyaring. Zikir dengan nyaring. Nah, kemudian dari Abdullah ibn Zubair, kana Rasulullah SAW idza sallama min salati yaqul bi sautihi al-a'la. Adalah Rasulullah SAW apabila sudah selesai salam dari salatnya, berarti sudah selesai salat, yaqulu bi sautihi al-a'la, dia berzikir dengan suara yang nyaring, dengan suara tinggi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutkan oleh Abdullah bin Zubair bahwa Rasul berzikir dengan zikir yang disebutkan tadi setelah selesai salam, usai salat, bisautil a'la, dengan suara nyaring, sehingga sahabat itu mengetahui zikir Rasulullah SAW itu bukan hanya karena diajarkan oleh Rasul langsung, nanti kalau habis salat baca zikir begini, bukan. Dari mana sahabat tahu? Banyak dari zikir-zikir setelah salat itu diketahui oleh sahabat sebab Rasul membacanya sehabis salat. Artinya apa? Kalau Rasul tidak baca nyaring, mana didengar oleh sahabat? Kalau tidak didengar oleh sahabat, dari mana sahabat tahu apa yang dibaca dalam zikir setelah salat itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apalagi kita sudah sebutkan bahwa jahar itu, baca nyaring itu, batasannya apa? Ketika apa yang kita baca didengar oleh orang lain. Minimal orang yang di samping kita kalau mendengar apa yang kita baca secara jelas, maka itu sudah dikatakan bacaannya jahar, nyaring. Tapi kalau tak dengar orang lain, hanya kita sendiri yang dengar, itu namanya sir, bacanya pelan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya hadis umum yang kemudian menjadi dalil berzikir secara berjamaah cukup banyak. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillah malaikah yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum," dan seterusnya. Bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah yang mereka itu keliling
Apa yang mereka lakukan? Mencari ahli zikir, orang-orang yang berzikir. Apabila para malaikat tersebut mendapatkan qauman yadhkurunallah, satu kaum yang berzikir kepada Allah, nah kaum ini berzikirnya secara berjamaah, bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu juga dalam hadis yang lain, kaum yang berzikir di dalam rumah-rumah Allah, maksudnya di dalam masjid. Lagi-lagi hal tersebut menunjukkan bahwa zikir itu dilakukan secara bersama-sama. Dan banyak lagi yang lain, fahadhil ahadits jami'uha tadullu ala istihbabi dzikril jama'i wa raf'is shaut bihi. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan zikir secara berjamaah dan juga menyaringkan atau mengeraskan suara ketika berzikir tersebut.